hati Yesus yang penuh kasih. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Berkat hati Yesus yang Maha Kudus bagimu dan bagi yang sakit. Yakinlah, percayalah, berharaplah bahwa hati Yesus yang Maha Kudus akan memberikan kesembuhan kepadamu, akan memberikan kekuatan kepadamu, karena hatinya penuh dengan belas kasih, cintanya tak terbatas. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika bacaan pada hari raya hati Yesus yang Maha Kudus pada hari ini sungguh menyentuh puncak iman kita. Ketika bacaan ini luar biasa. Mengapa? Karena ternyata Tuhan yang kita imani, Dia tidak berhenti. Tuhan yang kita percayai, Dia tidak pernah stop hanya menunjukkan melalui gambaran atau melalui kata-kata bahwa inilah belas kasihku. Tidak. Ia tidak pernah berhenti hanya menunjuk demikian. Tetapi ia juga telah berusaha untuk mencari, berusaha untuk mendapatkan mereka yang tidak pernah setia kepadanya. Ia berusaha untuk mereka yang menutup hatinya kepadanya. Dan tidak pernah Allah yang kita imani mengingkari identitasnya sebagai Allah yang Maha Kasih, penuh rahim. Dirinya adalah pengasih dan penyayang kepada mereka yang setia dan yang tidak setia. Bukankah Tuhan Yesus bersabda, Allah menciptakan matahari untuk mereka yang setia dan yang tidak setia kepadanya, untuk orang baik dan orang tidak baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui domba yang hilang, domba itu dicari. Melalui domba yang didapatkan, dalam bacaan yang kita dengar pada hari ini, Tuhan mau menunjukkan kepada kita kemurahan Allah Bapa yang luar biasa dan penerimaannya yang tuntas tanpa menuntut. Penerimaannya yang tuntas tanpa menuntut dari kita orang-orang berdosa. Dan Tuhan Yesus yang memiliki hati yang tersedia, available heart. Hatinya itu tersedia. Hati Tuhan Yesus itu tersedia, memiliki hati pemberi kasih. Memiliki hati pengampunan kepada kita yang punya hati, menghilangkan hati kita kepada Dia yang tetap mencari kita untuk menyelamatkan kita. Luar biasa sekali. Bagaimana hati kita yang dilukai, ngambek sampai dengan bertahun-tahun. Bagaimana hati kita yang dilukai oleh sesama, merontaknya bukan main. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari ketiga bacaan yang kita dengar hari ini, kita diajak, kita diundang untuk datang dan melihat, datang dan merasakan, mengalami pribadi Yesus Kristus yang penuh kasih. Ia memiliki kesediaan hati yang melampaui hati dan pribadi manusia siapapun yang diciptakan oleh Allah Bapa dalam sejarah hidup di dunia ini. Dari sebab itu, kita diundang untuk merasakan. Kita diundang untuk mengakui. Kita diundang untuk mengimani sungguh bahwa Tuhan Yesus selalu memberi hatinya agar kita manusia berdosa ini menerima ketenangan hati dari hatinya yang Maha Kudus. Kita menerima, menghidupi hatinya dalam hidup kita agar hati kita pun tergerak
untuk berbelas kasih kepada mereka, bahkan mereka yang memusuhi kita. Kita berdoa mencintai mereka. Kalau itu terjadi, maka sungguh hati Yesus itu menguasai hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya membayangkan bahwa kualitas hati Tuhan Yesus itu sungguh damai. Kualitas hati Tuhan Yesus itu sungguh tenang dan selalu membuat hati siapapun untuk mengalami ketenangan. Ia menerima kita apa adanya kita. Ia menerima kita apa adanya dalam hidup kita. Karena itu kita mendengar sabdanya. Ia bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Luar biasa. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena kesalahan dan dosa. Karena iri hati dan kebencian. Karena pengaruh kekuatan-kekuatan jahat, tetapi ia masih mengajak kita untuk datang kepadanya karena hatinya lembut dan rendah hati. Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan pertama, Nabi Yeskiel adalah nabi yang menonjolkan sikap Tuhan yang memberikan ketenangan hati untuk domba-domba. Karena itu ia mengungkapkan sikap dan kesediaan Allah untuk memberikan ketenangan hati bagi domba-dombanya, bahwa yang hilang dicari Allah, bahwa yang tersesat akan dibawa pulang, bahwa yang luka akan dibalut, bahwa yang sakit akan dikuatkan, yang gemuk dan kuat dilindungi, bukan digerogoti. Yang gemuk dan kuat dilindungi. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara-saudari, terhadap domba saja Tuhan sudah mengatakan demikian, apalagi kepada kita manusia. Pasti luar biasa. Maka coba rasakan. Coba rasakan bagaimana kebaikan dan cinta Tuhan bagimu selama ini. Walaupun kita, Anda dan saya memperontak pergi dari cinta hatinya melalui tindakan dosa dan kesalahan yang kita lakukan untuk tetap mengenal Dia dan lebih berpaling kepada yang lain. Tetapi hati Allah sungguh penuh hati yang kasih. Ia tetap terus mencari dan mencari melalui berbagai cara. Ekaristi, kitab suci, lagu-lagu, melalui ajakan orang lain untuk datang dan menemui Dia. Apakah kita sadar bahwa itu terjadi dalam hidup kita? Hati Tuhan terdorong untuk menemukan dan memeluk kita kembali seperti Ia memeluk domba yang hilang. Ia tetap mengakui dan mengenal kita walaupun gelapnya hati kita, tingkah laku kita, sikap kita untuk tidak mau mengenal Dia. Biasa. Kalau kita mau mengenal Tuhan, bagaimana caranya untuk kembali kepada Dia? Bukan karena takut akan dosa-dosa kita, tetapi mestinya kita terbuka hati kepada Dia yang lapang hati menerima kita. Ia memiliki kualitas hati yang luar biasa dari kualitas hati kita. Perhatian dan cintanya luar biasa. Maka saya menutup refleksi ini dengan sebuah cerita. Pada suatu pagi, saya memperhatikan di sebuah rumah sakit. Ada seorang bapak 70 tahun umurnya. Dia datang berobat karena lukanya sudah sekitar 2 minggu dan bernanah. Lalu perawat itu mengobati dia, tapi bapak itu ya sekitar jam 7:30 dia sepertinya tidak tenang ketika perawat mengobati dia kakinya, dan dia duduk macam tidak tenang, lihat kiri dan kanan. Lalu perawatnya bertanya padanya, "Bapak, mungkin ada orang yang ditunggu?"
Oh enggak. Lalu Bapak kenapa enggak tenang? Tanya perawat itu. Lalu Bapak itu menjawab, biasanya jam 7:30 saya harus menemui istri saya untuk memberi dia makan. Oh, istrinya di mana? Di panti jompo. Apakah istri mengenal Bapak? Enggak. Sudah 5 tahun tidak mengenal saya. Loh, kalau tidak mengenal Bapak, kenapa Bapak harus pergi untuk bertemu dengan dia? Kan masih ada petugas di sana. Tidak. Saya mesti bertemu dengan istri saya, sekalipun dia tidak mengenal saya, tapi cintanya tetap mengenal saya selama kami hidup 52 tahun. Ia mencintai saya apa adanya, dan karena itu sekarang saya pun mencintai dia, setia kepadanya, dan hatinya penuh kasih kepada saya. Amin.